Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang penulisan dan penyelesaian pesan-pesan bisnis beserta tekniknya. Perkenalkan, nama saya Jesse Halian. Nama saya Muhammad Rizky Lungio. Nama saya Muhammad Reja Safi. Saya Fajar Abdifari Barwadi. Yang pertama, pengertian pesan-pesan bisnis. Pesan adalah suatu yang dikirimkan atau diterima dari tindakan komunikasi langsung, baik berupa komunikasi verbal atau non-verbal. Kemudian, menurut Effendi menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, dan lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, tujuan penulisan pesan-pesan bisnis. Tujuan penulisan pesan-pesan bisnis terbagi atas 5. Yang pertama, referensi masa depan. Yang kedua, menghindari kesalahan. Yang ketiga, persyaratan hukum. Yang keempat, akses luas. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang efektif. Jadi dapat dijelaskan, yang pertama, mengenai referensi masa depan. Referensi masa depan adalah pesan tertulis yang dapat disimpan sebagai catatan dan sumber informasi pada masa yang akan datang. Yang kedua, menghindari kesalahan. Jadi, catatan yang tertulis sebelumnya akan sangat membantu dalam mengurangi kesalahan dan mencegah terjadinya penipuan. Yang ketiga, persyaratan hukum. Komunikasi tertulis dapat disajikan dan diakui sebagai dokumen hukum atau legal dokumen. Yang keempat, akses luas. Jadi, proses komunikasi yang berlangsung dengan sangat cepat melalui berbagai media akan sangat canggih. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang efektif. Perusahaan biasanya masih membutuhkan dokumen lama untuk membantu proses pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Dalam berbisnis, komunikasi itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama sebagai pemberi informasi atau informing. Yang kedua untuk melakukan persuasi atau persuading. Yang ketiga adalah untuk melakukan kolaborasi atau collaboration. Selanjutnya, perencanaan pesan-pesan bisnis. Dalam penulisan pesan-pesan bisnis, kita harus terlebih dahulu merencanakan pesan-pesan bisnis agar segala sesuatu yang kita siapkan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan kita dapat menyampaikan pesan-pesan bisnis secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu outline pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Semuanya ada 4. Yang pertama yaitu tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis. Terus selanjutnya ke menganalisis audiens. Yang ketiga yaitu menentukan ide-ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis. Yang keempat yaitu membuat outline. Dan selanjutnya adalah materi yaitu yang berjudul pengorganisasian pesan-pesan bisnis, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perencanaan pesan atau planning. Yang kedua yaitu pengorganisasian pesan atau organizing. Yang ketiga yaitu revisi pesan atau revising. Berikutnya, penyebab pesan tak terorganisasi dengan baik. Yang pertama yaitu bertele-tele. Yang kedua, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Ketiga, terlalu asik membahas pesan yang bersifat sebagai pelengkap. Keempat, sulit dipahami atau pendukung saja. Kelima, yaitu memasukkan materi yang tidak relevan. Berikutnya, revisi pesan. Revisi pesan adalah upaya mengevaluasi kembali pesan yang telah dibuat sehingga pesan yang selesai harus ditelaah ulang dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut tidak terdapat kekurangan, kelebihan, atau kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.